Sebetulnya kita manusia itu butuh makan nggak cuma untuk memenuhi kebutuhan tubuh ya, jadi nggak hanya memenuhi kebutuhan lahir, tapi juga memenuhi kebutuhan batin, memenuhi kebutuhan jiwa. Jadi makanan itu ada dua jenis, makanan lahir, makanan batin, makanan tubuh, makanan jiwa. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dr. Tifa. Hari ini saya mau sharing ya pengalaman saya seharian. Jadi ini adalah jadwal saya untuk ke kampus. Saya tadi ngurus segala macam, termasuk gimana caranya biar dapat referensi ya. Bisa akses jurnal-jurnal yang memang menjadi fasilitas hak saya sebagai mahasiswa. Itu enaknya jadi mahasiswa ya, berasa selalu muda. Apalagi kalau udah masuk kampus tuh, aduh ngelihat mahasiswa S1, lihat mahasiswa S2 itu kayak sebaya ya, gitu, seneng gitu ya. Jadi memang harus ada waktu buat kita untuk seharian meresapi bagaimana kita jadi mahasiswa. Lalu saya sempatin buat makan siang, makan sore deh, ini udah sore. Saya makan sore di satu restoran favorit saya di lingkungan kampus, namanya Gubuk Mang Engking. Itu favorit saya banget karena saya bakal dapat udang yang fresh. Ini udangnya nih favorit nih, udangnya ada dua yang di sini yang fresh, yang favorit. Yang pertama udang ini, udang apa ini namanya? Kemudian ada lagi udang bakar madu. Karena saya nggak bareng-bareng sama banyak orang, ya udah cuma pesan satu macam udang aja. Kemudian ikan baronang bakar. Kemudian dua macam sayur. Ini sayur keduanya favorit. Yang pertama sayur sawah nih, sayur sawah, sayur daun genjer. Saya suka sekali. Kemudian karedok tentu saja. Lalu buahnya apa? Buahnya kelapa muda utuh. Ini saya ditemenin sama Memeng. Memeng, kamu mau makan sama saya, Memeng? Iya, Memeng. Oke. Tentu saja ada sambal, saya senang sekali rasa pedas. Jadi sambalnya saya minta tadi dibikinin sambal dadak, sambal terasi dadak. Saya kelupaan bawa nasi saya. Biasanya saya suka kemana-mana kalau tahu ada jadwal makan di luar, saya selalu bawa nasi sendiri dari rumah. Sekarang saya lagi favorit makan nasi porang. Nasi porang tahu nggak teman-teman? Porang itu umbi ya, umbi-umbi asli Indonesia, umbi-umbian asli Indonesia. Bahasa lokalnya itu suwak atau suwak atau apa ya, porang ya. Kalau populer di Jepang namanya jadi shirataki atau konnyaku ya. Ada nasi shirataki, ada mie shirataki atau konnyaku ya. Nah itu tuh sebenarnya umbinya berasal dari asli Indonesia. Kemudian apalagi yang mau saya sharing, oh ya tentang makanan ya. Jadi makanan itu sebetulnya kita manusia itu butuh makan nggak cuma untuk memenuhi kebutuhan tubuh ya. Jadi nggak hanya memenuhi kebutuhan lahir, tapi juga memenuhi kebutuhan batin, memenuhi kebutuhan jiwa. Jadi makanan itu ada dua jenis, makanan lahir, makanan batin, makanan tubuh, makanan jiwa. Dan kita ya sebagus-bagusnya kita bisa penuhi kedua-duanya itu. Sebelum makanan yang untuk tubuh atau untuk lahir ya, Anda udah tahu lah, yang penting tuh pokoknya tuh sehat, gimana tuh caranya buat sehat ya. Sekarang yang soal makanan jiwa. Jadi makanan jiwa itu adalah makanan-makanan yang sangat erat kaitannya dengan pengalaman hidup kita yang menyenangkan. Dimana biasanya sih ya, makanan yang menyenangkan itu adalah makanan yang mengingatkan kita pada suatu peristiwa yang sangat berkesan dalam kehidupan kita. Misalnya suatu ketika kita diajak sama orang tua kita makan di suatu tempat, kemudian makanan itu yang kita makan tuh enak sekali, dan kemudian apabila kita mendapatkan makanan tersebut tuh ada sesuatu yang sangat indah ya keluar dalam jiwa kita gitu. Kemudian berikutnya juga makanan yang berkaitan sama masa kecil kita, misalnya makanan yang biasa dimasakin sama mama kita, sama orang tua kita, atau sama nenek kita ya, dan sangat berkesan sekali karena tidak ada yang lebih lezat daripada masakan seorang ibu kan ya. Nah itu bisa jadi makanan jiwa gitu ya.
Kalau kita pengen satu ketika kita ingat sama mama kita, sama ibu kita, atau kita ingat sama nenek kita masak dengan sepenuh jiwa ya. Dan saya sarankan buat semua ibu-ibu, bunda-bunda, mama-mama, umi-umi ya, Anda itu harus belajar masak ya. Salah satu hobi saya adalah masak, karena ibu saya juga mengajarkan saya untuk menyukai masak ya. Sebisa mungkin Anda berikan suatu pengalaman batin yang indah kepada anak-anak Anda dengan masakan Anda. Jadi memang seorang ibu tuh wajib ya menurut saya untuk belajar masak. Dan insya Allah masakan itu, masakan kita ya, masakan ibu akan terbawa sebagai suatu kenangan yang indah buat anak-anak kita kelak. Jadi ketika ibunya masih ada dan dia sudah tinggal di kota yang lain, dia akan mengingat ibunya dengan rasa rindu dan rasa syukur ya, ketika dia menikmati masakan ibunya itu yang dia masak sendiri gitu ya. Atau ketika dia punya kesempatan untuk berkunjung kepada ibunya di rumah ibunya, lalu dia, mama aku dimasakin itu dong gitu ya. Itu kan sesuatu yang sangat mengikat batin kita ya. Itulah yang saya sebut sebagai makanan jiwa. Atau kita dapat makanan jiwa itu misalnya makanan lokal hayati ya. Jadi makanan yang merupakan makanan jiwa lagi adalah makanan yang berkaitan sama budaya kita, makanan yang kita temukan itu sebagai budaya kita nih. Karena saya itu numpang lahir besar di kota Yogyakarta, tentu saja salah satu makanan jiwa saya adalah gudeg ya. Gudeg itu kan, orang Jogja itu kan makan gudeg itu sebagai makanan harian ya. Selalu ada gudeg di meja makan. Baik untuk sarapan atau untuk makan siang atau makan malam, selalu tuh ada gudeg. Baik itu bikinan sendiri maupun kita beli ke warung atau ke restoran gudeg ya, selalu ada tuh gudeg ya. Tentu saja kalau saya lagi balik kampung ke Jogja, pasti saya akan cari gudeg favorit saya. Karena lidah saya ini lidah mix genetik ya, saya memang nggak terlalu suka dengan gudeg yang manis banget. Memang dasarnya saya nggak terlalu suka manis. Jadi kalau saya punya favorit gudeg di Jogja itu yang nggak terlalu manis, yang saya rekomendasikan itu namanya tuh gudeg Bunarti. Gudeg Bunarti itu ada 2 tempat. Yang pertama adalah pusat gudeg itu di Barek namanya. Ada suatu kampung yang masuk di dalam pinggir wilayah dari kampus Universitas Gadjah Mada ya, namanya Kampung Barek. Itu kampungnya gudeg asli ya. Nah, salah satu favorit saya itu adalah gudegnya Bunarti. Karena taste-nya tuh cocok sama orang Jakarta, nggak terlalu manis dan dia cenderung kering. Kalau orang Jakarta kan nggak suka gudeg yang banyak begitu ya, lebih suka gudeg kering. Kemudian Bunarti itu juga punya restoran, warung ya, itu di daerah Jalan Mangkubumi itu, apa ya namanya saya lupa, Kebon Dalem namanya, kampungnya namanya Kebon Dalem. Nah itu Bunarti itu berada di situ. Genrenya atau mazhabnya adalah gudeg yang tidak terlalu manis. Nah itu saya suka banget. Ke situ pasti tuh bawa, dan pasti bawa oleh-oleh buat anak-anak. Terus apa lagi ya kalau makanan yang mengikat jiwa saya? Bakmi, tentu saja bakmi Jogja ya, bakmi Jowo itu ya. Itu ada beberapa tempat favorit saya kalau ke Jogja itu udah pasti tuh harus nongkrong di situ. Favorit saya kalau Anda ke Jogja, pas ada saya di Jogja ya, pasti gampang nemuin saya tuh di Bakmi Pele namanya. Favorit saya Bakmi Pele, itu adanya di alun-alun utara, deket menempel sama istana Istana Sultan ya. Itu di situ tuh ada Bakmi Pele itu. Tapi jangan harap Anda bisa makan Bakmi Pele nggak nunggu sejam 2 jam ya. Kalau saya triknya gampang, kalau mau ke Bakmi Pele, saya datangnya tuh jam 5-an sebelum maghrib. Pasti saya dapat nomor 1 atau nomor 2. Kalau Anda datangnya jam 7 malam atau jam 8 malam, udah bisa dipastikan Anda bakalan ngantri ke piring ke-20 atau ke-30 tuh ya. Jadi kalau saya mau menikmati bakmi, pasti saya akan datang duluan banget sebelum orang-orang lain datang. Oke, balik lagi ke hidangannya gubuk Mang Engking. Balik lagi nih di Depok pinggiran kota Jakarta, Jabodetabek ya. Ini sebenarnya saya tadi tuh pengen ngasih tips sih, tapi tipsnya rada kurang berhasil karena lupa saya bawa. Saya selalu bawa nasi kemana-mana, nasi saya sendiri. Lagian juga saya kan sekarang ini lagi diet ya. Saya harus menurunkan berat badan kira-kira sekitar 5-6 kilo lagi ya. Jadi PR saya tinggal 5-6 kilo lagi. Selain saya harus mengatur pola makan saya, apa yang saya asup,
juga saya pasti harus olahraga. Jadi nggak ada tuh ceritanya diet tanpa olahraga ya teman-teman ya. Jadi olahraga is a must. Kita mau diet mau enggak, olahraga harus kita lakukan setiap hari. Minimal 30 sampai 40 menit setiap hari ya, setiap hari. Nggak ada option ya. 30 menit setiap hari, 30 menit, 30 sampai 40 menit. Tapi kalau Anda mau diet, Anda mau turun berat badan, Anda mau lebih sehat, saran saya sekitar 1 sampai 1,5 jam. 60 sampai 90 menit. Biasanya secara rutin hari-hari itu saya olahraganya itu treadmill 1 jam. Ya, sambil saya baca. Kapan-kapan kalau saya udah agak langsingan lagi, saya mau praktekin, saya mau itu bikin video ya, gimana saya treadmill sambil saya baca buku, saya baca e-book. 60 menit nggak terasa kan? Tapi kalau saya lagi lari dengan kecepatan di atas 6,5 ya, biasanya meja sama laptop saya singkirkan lalu saya lari. 60 menit jalan cepat dengan kecepatan sekitar 3,5 sampai 5,5 ya, masih jalan cepat. Itu 60 menit, lalu 30 menit berikutnya tuh pembentukan. Saya pakai dumbbell, kemudian pakai beberapa alat yang sederhana aja. Yang penting saya pakai untuk pembentukan otot ya, gitu. Supaya turunnya itu nggak jadi kisut gitu loh, turunnya nggak jadi kehilangan massa otot, nanti turunnya jelek, jadi tua. Jadi sembari kita menurunkan berat badan, maka otot kita juga harus paralel kita bentuk ya. Itu triknya supaya badan kita kalau turun itu bagus, singset, jadinya shaping ya. Jadi weight loss sama shaping sekaligus kita jalankan. Nah, konsep makan yang saya selalu sharingkan, selalu ajarkan itu ada 2 konsep ya. Apa yang kita makan dan cara kita makan. Jadi apa yang dimakan dan cara kita makan. Kalau apa yang dimakan itu ada 2 konsep, 7 colors dan 7 garden. Jadi 7 colors itu makanan kita itu upayakan agar berwarna-warni ya, mulai dari buah-buahnya, sayur-sayurannya, lauk dan karbohidratnya. Kemudian 7 garden sebisa mungkin kita lengkapi dengan macam ragam buah-buahan dan sayur-sayuran yang beragam-ragam. Lalu ada umbi-umbi juga, ada kacang-kacangan, ada sayur-sayuran aneka ragam gitu ya. Itu konsepnya. Yang pertama adalah apa yang kita makan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara kita makan. Nah, cara kita makan itu adalah dengan busalana. Busalana. Jadi buah-buahan dimakan dulu, kemudian sayur-sayuran, lalu lauk dengan karbohidrat berwarna. Sekarang ini masalahnya warna karbohidratnya lagi putih nih, ya udah nggak apa-apa lah ya. Jadi saya tadi minta setengah porsi aja. Biasanya saya suka bawa karbohidrat berwarna sendiri dari rumah, cuma tadi kelupaan. Jadi pertama kali sebelum kita makan yang sayuran, kemudian karbohidrat sama lauknya, kita makan buahnya dulu nih, buah-buahan dulu kita makan. Buah-buahan kita pesan. Saya ada 2 macam nih buah-buahan yang warna-warni seperti ini. Tadi di restoran ini ada buah kristal hijau, mewakili hijau, kemudian ada melon kuning sama ada semangka. Lalu ada buah kelapa muda. Kemudian habis itu nanti saya akan makan karedoknya. Kemudian makan ini sayur, ini adalah sayur eksotik ya, makanan eksotik nih, makanan jiwa. Karena selain dia sehat, saya juga senang sekali dengan daun genjer ya, karena itu mengingatkan saya dengan masakan favorit yang dimasak sama ibu saya. Ibu saya tuh senang sekali masakin genjer saya dan saya senang sekali. Jadi itu favorit. Selalu kalau ada makan dengan konsep yang seperti ini, pasti tuh salah satu sayur yang saya pesan adalah sayur daun genjer. Kemudian lauk ada 2 macam. Kemudian nanti lanya tuh lauk ya, ada 2 macam. Saya cenderung memilih ikan-ikanan ya atau seafood. Kemudian baru lauknya dimakan dengan karbohidratnya. Jadi busalana. Insya Allah dengan cara makan seperti itu, Anda akan satu tuh kenyang secara proporsional. Kenapa? Karena buahnya udah dimakan dulu, bikin lambung sama usus kita juga jadi kenyang duluan. Udah dapat mikronutrisinya ya, dapat vitaminnya, dapat mikronutrisinya, kemudian dapat mineralnya gitu, bikin kita kenyang dan sehat ya. Komponen bioaktif yang ada di buah-buahan dan sayur-sayuran itu udah kita dapetin, baru kemudian kita makan proteinnya dari lauk, kita makan lemak yang kita butuhkan, lalu kita juga makan karbohidratnya sebagai sumber energi. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu, maka kita makan banyak
ragam, tetapi kalorinya tidak banyak. Kira-kira ini kalau saya makan dalam porsi makan sore saya ini, nanti saya tuh kira-kira akan makan, karena ini di restoran ya, saya nggak bisa kelola penggunaan minyak gorengnya dan bumbu-bumbunya, maka saya akan perkirakan dalam satu piring yang terdiri atas ini buah saya makan dulu ya, sekitar 100 gram, lalu kemudian sayuran ini sekitar 200 gram ya, berarti ya setara dengan 200 kalori lah. Kemudian saya akan makan udang dan ikan, itu kira-kira 400-an, dengan nasi putih setengah porsi. Kira-kira saya akan makan sekitar 600 sampai 700 kalori nih ya. Sore ini saya makan kira-kira 600 sampai 700, mungkin 600 sampai 800 kalori lah ya. Nah, berarti kalau saya menetapkan diet saya kan sekitar 1200 kalori ya, berarti sisanya itu tadi pagi saya udah minum minum susu soya ya. Kemudian habis itu nanti sore saya masih dapat buah-buahan lagi satu porsi sama protein lah ya. Nanti saya mau makan protein yang ada di rumah. Seperti itu ya triknya ya. Kalau Anda sedang menjalankan diet tapi Anda terpaksa ada satu kali waktu di mana Anda harus makan di luar, nggak di rumah, berarti Anda mesti betul-betul memperhatikan apa yang Anda pesan ya. Jangan sampai terlalu banyak kalorinya. Kalau bisa Anda kenyangin dulu sama buah-buahan potong seperti ini dan jus buah. Nah, biasanya rata-rata orang kalau tidak memahami konsep busalana, dia akan pesan jus buah atau pesan buah potong itu di akhir dia makan ya. Dia makan dulu, kemudian habis itu baru ingat untuk pesan buah potong ya. Itu terbalik. Jadi kita pesan dulu buah-buahannya, kita makan dulu sembari menunggu pesanan makanan kita yang lain dikeluarkan. Kita udah kenyang dulu. Kira-kira itu sekitar 15 menit lah ya, 15 menit kalau kita di luar. Kalau kita lagi di rumah, itu saran saya Anda makan buah dulu sebelum Anda mau makan berat ya. Itu makan buah dulu sekitar 30 menitan lah ya sebelum Anda makan berat. Kalau di rumah kan masih mungkin ya Anda untuk makan buah yang banyak. Habis itu nanti 30 menit Anda baru makan. Tapi kalau di luar ya kira-kira 15 menit lah. Pesan aja dulu jus buah tanpa gula ya. Kemudian habis itu kalau Anda senang ngejus ya, jus buah tanpa gula, jusnya kalau bisa yang warna-warni gitu, semangka melon, kemudian semangka melon atau mangga jeruk gitu ya. Terus kemudian kalau Anda mau ya buah potong seperti ini yang warna-warni gitu. Ya, bisa begitu ya, teman-teman.